warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Ramadhani. Di sini saya akan membahas mengenai materi matematika dalam ilmu pengetahuan alam. Di sini ada 3 komponen yang akan coba saya jelaskan. Yang pertama itu ada peranan matematika dalam ilmu pengetahuan alam. Kita tahu, kita sebagai manusia tidak akan pernah terlepas dari namanya ilmu matematika. Seiring perkembangannya juga, ilmu matematika ini mendampingi ilmu-ilmu lain tanpa terkecuali ilmu pengetahuan alam. Jadi, matematika adalah ilmu pendukung ilmu pengetahuan alam sebagai dasar untuk perhitungan dan logika. Jadi, memang matematika dalam ilmu pengetahuan alam memiliki peran dan hubungan yang sangat erat, baik dalam bahasa, hubungan, dan sebagainya. Matematika juga sebagai dasar perhitungan dan logika untuk mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Dan memang, ilmu matematika adalah gudang ilmu untuk bidang ilmu lainnya. Jadi, dapat kita lihat sebagai contoh keterpaduan antara matematika dan ilmu pengetahuan alam itu adalah seperti tanpa matematika kita tidak akan mengetahui atau dapat menghitung jarak antara bumi ke bulan, ataupun kita tidak akan dapat menghitung antara bumi ke matahari dan sebagainya. Dan sekalipun kita melakukan perjalanan keluar angkasa, itu tidak terlepas dari yang namanya ilmu matematika. Termasuk IPA yang selalu membutuhkan ilmu matematika di dalam perkembangannya, yang saling membutuhkan dalam penggunaan dan penerapannya, di mana matematika berperan sebagai pembuktian terhadap ilmu-ilmu yang ditemukan di dalam ilmu pengetahuan alam. Jadi, jika ilmu pengetahuan alam dan matematika dipadukan, maka akan menghasilkan teknologi yang tentunya amat sangat bermanfaat untuk keberlangsungan kita sebagai manusia. Materi yang kedua ada peranan IPA atau ilmu pengetahuan alam dalam matematika. IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis tentang gejala alam. Jadi perkembangannya ini bukan hanya ditunjukkan oleh kumpulan fakta, melainkan ditunjukkan oleh timbulnya metode ilmiah dan sikap ilmiah. Ilmu pengetahuan alam tidak akan pernah terlepas dari matematika, dan ilmu pengetahuan alam tidak akan bisa berkembang tanpa adanya matematika. Begitupun matematika yang tidak akan bisa berkembang jika tidak. Begitupun matematika yang membutuhkan IPA di dalam perkembangannya. Sebagai contoh penerapan ilmu pengetahuan alam dalam matematika adalah pada saat revolusi fisika modern pada tahun 1925 bisa saja dimulai tanpa penggunaan matriks-matriks, dan contoh lainnya yaitu saat kehidupan modern pada tahun 1938. Matematika pada saat itu tidak selalu memadai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Oleh karena itu diperlukan ilmu pengetahuan alam untuk pendekatan secara akurat untuk menghasilkan penyelesaian yang lebih berguna. Ilmu pengetahuan alam juga memiliki peranan sebagai pemberi masalah pada matematika sebagai pendorong untuk dapat terus berkembang, karena pendorong matematika adalah masalah, dan masalah yang baik akan membuka pandangan baru pada ilmu pengetahuan, dan IPA merupakan pemberi masalah yang baik pada matematika. Komponen yang ketiga ada IPA kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama kita bahas IPA kualitatif. IPA kualitatif tidak menjawab pertanyaan yang bersifat sebab akibat, hanya menjawab pertanyaan yang bersifat aktual, atau pendekatan deduksi
dan tidak bisa menjawab pertanyaan yang bersifat kausatif. Misalnya, di gunung ada bulan atau Jupiter memiliki 4 bulan. Dan yang kedua kita bahas IPA kuantitatif. IPA kuantitatif adalah IPA yang dihasilkan oleh metode ilmiah dan bisa menjawab pertanyaan yang bersifat kausatif yang didasarkan oleh analisa matematika dan analisis statik atau pendekatan induksi. Dan biasanya data diproses lebih lanjut dan nantinya akan diambil sebuah kesimpulan. Dan demikianlah materi tentang matematika dalam ilmu pengetahuan alam. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.